Cerita sebelumnya, semua dimulai dari hal yang sangat sederhana. Sari yang tidak pernah bisa diam, dan Raka yang terlalu banyak diam. Pertemuan mereka di bangku belakang kelas, awalnya hanya kebetulan. Tapi dari percakapan kecil, ejekan sederhana, dan kebiasaan yang terus berulang. Perlahan, mereka mulai terbiasa satu sama lain. Tanpa disadari, sesuatu mulai tumbuh di antara mereka. Part 2. Tanpa sadar, jadi berarti, kalau dipikir lagi, semuanya tetap terasa biasa. Tidak ada perubahan besar. Tidak ada kejadian yang benar-benar mencolok. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang perlahan mulai berbeda. Hari itu, dimulai seperti biasa. Suasana kelas sudah ramai sebelum guru datang. Arif sibuk melempar-lempar kertas ke belakang. Sementara, Dina sedang ribut sendiri karena pulpennya hilang. Serius deh, siapa yang ambil pulpen aku? Bukan gue, sahut Arif cepat. Gue belum nuduh. Ya siapa tahu, balas Arif. Sari yang duduk di belakang hanya tertawa kecil melihat mereka. Kalian tiap hari ribut mulu ya? Katanya sambil menggeleng. Daripada diem kayak dia, balas Dina sambil menunjuk Raka. Raka yang sedang membaca buku hanya melirik sebentar. Aku? Enggak, ribut bukan berarti enggak normal, katanya santai. Nah, itu dia ngomong, Arif. Langsung menunjuk. Langka banget ini kejadian. Sari ikut tertawa. Iya, biasanya cuma jawab satu kata. Raka menutup bukunya pelan. Kalau panjang-panjang, capek. Ya ampun, Sari menggeleng sambil tersenyum. Kelas kembali ramai oleh tawa kecil. Momen seperti itu, yang awalnya terasa biasa, perlahan jadi sesuatu yang selalu ditunggu. Belum ada yang benar-benar menyadari, tapi kebiasaan itu mulai terasa penting. Waktu istirahat tiba. Seperti biasa, Sari berdiri lebih dulu. Ke kantin yuk, katanya santai. Guys, jawab Arif langsung. Dina ikut berdiri. Tapi saat mereka mulai berjalan, Sari menoleh ke belakang. Kamu nggak ikut? Raka masih duduk di tempatnya. Nanti aja. Nanti itu kapan? Nanti. Sari menghela napas. Ya udah, terserah. Tapi beberapa detik kemudian, Raka ikut berdiri. Ya udah ikut. Sari menahan senyum kecil. Kantin hari itu cukup ramai. Mereka duduk di meja pojok seperti biasa. Arif sibuk makan tanpa henti. Dina masih ngomel soal pulpennya. Dan Sari, seperti biasa, tidak pernah kehabisan cerita. Tadi aku lihat anak kelas sebelah jatuh di lapangan, katanya sambil tertawa. Kok kamu ketawa sih? Tanya Dina. Lucu aja. Kasian itu. Ya, tapi lucu. Raka yang sejak tadi diam, tiba-tiba bicara. Kamu jahat ya, ternyata. Sari langsung menoleh. Aku gak jahat. Ketawa lihat orang jatuh. Refleks. Raka mengangguk pelan. Refleks. Jahat. Sari langsung memukul pelan bahunya. Kamu tuh ya. Arif langsung tertawa keras. Nah, gitu dong hidup. Hari itu terasa ringan. Tidak ada hal penting. Tidak ada momen besar. Tapi justru karena itu, semuanya terasa menyenangkan. Setelah istirahat, pelajaran kembali dimulai. Kali ini, suasana lebih tenang. Sari mulai terlihat sedikit lelah. Kepalanya perlahan bersandar di meja. Ngantuk? Tanya Raka pelan. Dikit, jawab Sari tanpa mengangkat kepala. Tidur aja, nanti Ji marahin. Aku bangunin kalau ada guru. Sari membuka matanya sedikit. Serius? Enggak. Sari langsung mendengus. Ya udah aku nggak tidur. Tapi beberapa menit kemudian dia tetap tertidur. Raka melirik ke samping. Untuk pertama kalinya dia memperhatikan Sari lebih lama dari biasanya. Tanpa suara, tanpa gangguan. Dan entah kenapa suasana itu terasa berbeda. Beberapa saat kemudian suara langkah guru terdengar. Raka langsung mengetuk meja pelan. Bangun, Sari tersentak. Hah? Apa? Guru? Sari langsung duduk tegak. Kamu bilang gak bakal bangunin? Aku bohong. Sari menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum kecil. Makasih. Hari itu berakhir seperti biasa. Tapi ada satu hal yang tidak lagi terasa sama. Sari mulai terbiasa mencari Raka di kelas. Dan Raka mulai terbiasa dengan suara Sari di sampingnya. Mungkin mereka belum menyadarinya. Atau mungkin
Mereka pura-pura tidak tahu, tapi yang jelas, dari semua hal kecil yang terjadi hari itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh pelan tanpa dipaksa. Dan semakin hari, semakin sulit untuk diabaikan. Nantikan part selanjutnya ya. Terima kasih, salam.